Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Dwi Lestari, mata pelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan membahas bab 2 tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, 3. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, 4. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Angiospermae yang berasal dari dua kata, yaitu angios yang punya arti tertutup sedangkan permae yang mempunyai arti biji, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Vegetatif alami adalah reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Contohnya adalah umbi lapis, contoh bagong, bawang putih, bawang bombay, tulip, gerage, atau stolon. Perhatikan gambar berikut ini. Berikutnya adalah vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan vegetatif buatan adalah cara reproduksi secara tidak kawin yang tidak terjadi secara alami melainkan dibuat atau disengaja terjadi oleh manusia. Tujuannya agar dapat memperoleh individu baru dengan cara yang lebih cepat. Perhatikan beberapa contoh vegetatif buatan berikut ini. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Perhatikan gambar bunga beserta keterangan-keterangannya berikut ini. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Perhatikan mekanisme pembuahan ganda berikut ini. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan berupa serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji, mikrofil, dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Perhatikan metagenesis tumbuhan pada Gymnospermae berikut ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporopit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Perhatikan skema metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut berikut ini. Berikut ini adalah metagenesis tumbuhan paku homospora. Perhatikan skema berikut ini. Untuk gambar berikut ini adalah metagenesis pada tumbuhan paku heterospora. Perhatikan untuk skema berikut ini.
Metagenesis yang terakhir adalah metagenesis pada tumbuhan paku peralihan. Perhatikan skema berikut ini. Yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, hidroponik. Metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Kedua, vertikultura. Metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ketiga, kultur jaringan. Proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan. Apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan, kedua perkembangbiakan seksual pada hewan, ketiga siklus hidup hewan, keempat teknologi reproduksi pada hewan. Berikutnya adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama, pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, contohnya pada Hydra dan Obelia. Kedua yaitu fragmentasi. Cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya, contoh pada Planaria. Yang ketiga adalah parthenogenesis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, contohnya pada lebah dan kecoa. Berikutnya adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan betina, sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peluburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya. Hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovivivir, vivivir, dan ovovivipar. Perhatikan keterangan di dalam tabel berikut ini. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis terbagi atas 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yaitu tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Perhatikan contoh untuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang terjadi pada katak dan belalang. Berikutnya adalah teknologi reproduksi hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat suntik. Yang kedua adalah cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Perhatikan gambar dan keterangan yang ada pada layar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu dalam memahami tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap sehat.